Seperti kita ketahui ya, pemerintah sekarang ini tengah menggencarkan agar masyarakat menggunakan kompor induksi atau yang dikenal dengan kompor listrik dibanding dengan kompor gas karena subsidinya bakalan dikurangi buat kamu yang masih pakai gas 3 kilo LPG warna hijau atau gas melon. Jadi kompor listrik ini dapat menjadi pengganti kompor berbahan bakar tradisional yang katanya nih jauh lebih efisien, jauh lebih aman dan juga nyaman kayak hatinya doi. Perbedaan yang paling jelas dengan kompor gas adalah bahan bakarnya, so pasti. Jadi rumah tangga yang menggunakan kompor listrik nggak perlu khawatir lagi dengan kebocoran gas atau nyala api yang mungkin membahayakan ya selama ini. Mungkin bisa terjadi ledakan ataupun api merembet dan sejenisnya. Jadi kompor listrik juga menghemat banyak waktu dan mudah digunakan untuk pemula dan profesional sekalipun, tergantung jenis kompornya menurutku ya. Jadi sebelum kamu memakai kompor listrik mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kompor listrik ini dapat mencapai suhu yang sangat tinggi dan tentunya bisa sangat berbahaya. Hati-hati jangan sampai terlalu tinggi memakai suhunya. Yang kedua, ada handuk, kain, ataupun korden nggak boleh berada di dekat kompor listrik. Ya, seperti kompor-kompor yang lainnya, jangan sampai ada kain-kain mendekati kompor ya. Terus yang ketiga, lakukan tindakan pencegahan ekstra dan cobalah untuk tidak bersandar pada elemen yang dipanaskan. Jangan duduk di atas kompor listrik gitu kali. Terus juga kamu harus pastikan saklar dimatikan saat tidak digunakan. Jadi jangan sampai itu tuh nencap terus karena pasti kalau kita lupa kompornya bakalan on terus nih. Jadi bakalan panas dan suhunya meninggi. Ini juga bisa bahaya kan ya. Dan yang terakhir, pakailah peralatan masak terbaik yang digunakan untuk kompor listrik karena sepengetahuanku, sepemahamanku kompor gas biasa sama kompor listrik itu alatnya beda, wajahnya juga beda karena kompor listrik itu kan datar. Jadi paling enggak kayak panci, kayak wajan yang biasanya melengkung cekung atau cembung, cekung ya masa cembung. Itu kalau pakai kompor listrik harusnya yang datar karena nanti nggak ada dudukannya. Itu dia perbedaan hal-hal yang harus kamu perhatikan saat memakai kompor listrik. Tembaga, baja, tahan karat dan juga besi cor ini ternyata bahan terbaik yang digunakan yang ada di kompor listrik. Jadi kayak wajan ataupun wadah logam yang bundar. Nah, itu dia yang cekung tadi nggak disarankan ya karena nanti bisa heboh masa kamu ya. Lantas sebenarnya apa sih perbedaan antara kompor gas dan kompor listrik ini? Yang pertama yang jelas sumber energinya kan ya. Jadi sumber energi dari kedua jenis kompor ini bisa kita lihat. Yang satu pakai gas, yang satu pakai listrik. Jadi kompor gas membutuhkan sambungan gas dan saluran gas yang dipasangkan ke tabung. Tapi kalau kompor listrik kita hanya membutuhkan stop kontak 240 volt dengan sirkuit khusus untuk menyalurkan listrik dan memanaskan kompor. Hanya butuh colokan listrik aja ya kalau pakai kompor listrik. Next kita akan ngomongin soal performa memanggang. Nah, kompor gas dan listrik ternyata sama-sama membutuhkan beberapa waktu untuk memanaskan benda di atas panasnya. Untuk memasak dengan cepat, kompor listrik dapat menyajikan panas yang katanya lebih cepat. Dan elemen pancaran pada kompor listrik sangat cocok untuk merebus dan memasak dengan lebih cepat. Ternyata ini diklaim lebih cepat daripada kompor gas biasa. Lalu gimana sih cara membersihkannya? Kalau aku nih punya kompor biasa yang gas gak pernah gue bersihin. Paling digosok-gosok aja biar kinclong gitu kan logamnya ya. Jadi kompor listrik memiliki permukaan yang rata sehingga katanya mudah dibersihkan. Berbeda halnya dengan kompor gas yang memiliki tungku terpisah. Percikan saat memasak di atas kompor listrik dapat dilap dengan kain atau spons tanpa menggores permukaan kompor. Nah, selain itu pembersihan kompor listrik katanya tidak perlu melepas komponen kompor, tinggal dibersihin aja, tapi ingat listriknya juga harus mati dulu. Colokannya harus dilepas dulu baru kita bersihkan, jangan saat panas-panasnya kita lap ya. Wassalam tangan kamu ya. Terus gimana nih soal biaya dan efisiensi? Jadi biaya pengoperasian kompor gas dan kompor listrik tergantung dari daerah dan kebijakan pemerintah masing-masing guys. Namun pembelian dan pemasangan kompor gas mungkin lebih rumit ya daripada kompor listrik yang hanya perlu menyambungkan kabel ke stop kontak aja.
ya memang lebih praktis kalau dibayangin kan, mau masak tinggal colokin, udah masak dicabut. Beda kalau kompor gas, gasnya pakai drama gas habis, nggak bisa masak. Tapi kalau kompor listrik ini, gimana kalau saat mati listrik ini nggak bisa masak? Makanya kelihatannya kita harus punya dua-duanya deh ya, untuk cadangan gitu kan ya. Oke, itu dia. Apakah kompor listrik akan segera menjemput kamu atau kamu dapat bagi-bagi dari pemerintah? So, tetap enjoy aja dan tetap waspada karena apapun itu bisa berbahaya.